Selamat pagi pemirsa, Breaking News Pagi kembali hadir menemani Anda yang akan menyajikan berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Salsabila Amun Pratiwi, mari kita simak berita berikut. 6 fakta narkoba jenis baru, sabu cair yang menyasar anak muda pengguna vape. Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama jajaran Bea Cukai berhasil menggagalkan penyeludupan sabu cair jenis baru sebanyak 1,3 liter dari Iran yang rencananya akan diedarkan pada malam tahun baru 2023. Sabu cair ini akan dikonsumsi dengan cara mencampurkannya dengan kopi atau cairan rokok elektronik vape. Adapun pengedaran narkoba itu menyasar anak-anak muda yang sering mengisap vape. Namun, upaya penyeludupan itu gagal dan pengiriman sabu-sabu cair tersebut tak bisa terdeteksi dan langsung digagalkan oleh petugas. Polisi mengungkapkan, jika kasus sabu cair tersebut adalah kasus pertama yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, belum ada penemuan kasus yang serupa. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, untuk saat ini sabu cair belum diedarkan. Kendati demikian, Ditres Narkoba akan terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mencegah adanya peredaran tersebut. Mengintip 3 situs terkait pembunuhan bocah demi ginjal. Setidaknya 7 situs diblokir usai diduga terkait penjualan organ tubuh yang jadi inspirasi pembunuhan bocah di Makassar. Apa isi situs-situs itu sebenarnya? Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan akses 7 situs dan 5 grup media sosial yang terkait penjualan organ tubuh. 3 website sudah diblokir pada Kamis 12 Januari, yakni Organ City, Heavenly Organs, dan Dra Samuel Bansa. Lainnya belum diungkap. Bareskrim Polri kemarin dan hari meminta Kominfo untuk melakukan pemutusan akses atas 7 situs yang membuat konten manipulasi data tersebut. Pemblokiran ini terkait dengan kasus pembunuhan bocah 11 tahun di Makassar oleh 2 orang remaja, AD 17 tahun dan MF 15 tahun. Motifnya adalah penjualan organ tubuh usai terinspirasi dari mesin pencari asal Rusia, Yandex. Kedua tersangka berencana akan menjual organ tubuh korban setelah tergiur dengan harga jual ginjal sebesar $80.000 atau 1 miliar lebih. Mensos bakal surati Pemda untuk tindak fenomena ngemis online. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku bakal menyurati pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa fenomena mengemis baik online maupun offline memang tidak diperbolehkan. Fenomena mengemis online dengan cara live di TikTok sedang ramai menjadi pembahasan warganet. Hal itu karena sejumlah orang yang mengaku kreator melakukan siaran langsung atau live di TikTok dengan melakukan kegiatan ekstrim atau tak wajar. Mereka memanfaatkan fitur GIF yang ada di TikTok dan berharap bisa mendapatkan GIF dengan jumlah banyak dari penonton dan kemudian menukarnya dengan uang. Beberapa konten yang banyak disoroti warganet adalah live di TikTok dengan cara berendam di air hingga mandi lumpur. Fenomena mengemis online dengan cara-cara tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang, namun juga sejumlah orang, bahkan juga orang tua atau lansia. Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim jadi prioritas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim jadi program prioritas pada tahun 2023 ini. Program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim jadi prioritas yang membutuhkan peran aktif seluruh pihak. Penyebab stunting dilatar belakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrim seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi, dan lainnya. Pemerintah terus memperkuat berbagai upaya guna menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrim melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Sementara intervensi gizi sensitif yakni intervensi pendukung untuk mempercepat penurunan stunting. Diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Komnas Haji jelaskan alasan kenaikan biaya haji jadi 60 juta rupiah. Ketua Komisi Nasional Haji dan Umroh, Mustoli Siraj, menjelaskan alasan kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI. Mustoli mengatakan kenaikan biaya haji sulit dihindari jika pembandingnya dengan acuan biaya sebelum pandemi corona terjadi pada 2019. Dia mengatakan perlu ada penyesuaian biaya dengan kondisi terkini.
biaya angkutan udara karena afturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, catering, obat-obatan, dan alat kesehatan dan sebagainya. Belum lagi pengaruh inflasi sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi. Namun, Mustoli berharap kenaikan juga tidak terlalu signifikan. Dia mengatakan masih bisa dilakukan efisiensi dengan menyisir komponen-komponen biaya tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan haji. Usulan kenaikan biaya haji ini disampaikan Menak saat memberikan paparan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR. Kamis, 19 Januari. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dalam raker tersebut, Yakut mengusulkan agar jemaah menanggung biaya haji sebesar 69 juta rupiah. Jumlah ini naik dari 2022 yang berada di angka 39,8 juta rupiah. Yakut menegaskan dari BPIH sebanyak 98,8 juta rupiah yang dibebankan ke jemaah haji, sebesar 69 juta rupiah atau 70%-nya. Sementara 30% sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar 29,7 juta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Salsabila Amun Pratiwi, pamit undur diri.